Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diva Ayu Miratus Solihah. Saya mahasiswi Winsaid Ajar Rahmatullah Tulungagung dari program studi PGMI. Saya di sini untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Inovasi Pembelajaran dengan judul Pengembangan Model Molekul Buatan untuk Pemanfaatan Bahan Sekitar sebagai Alternatif Ramah Lingkungan di Sekolah yang Kurang Terjangkau. Lanjut saja, monggo perkenalan. Terima kasih Mbak Diva. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kusudia. Saya pengajar mata pelajaran kimia di Madrasah Aliyah Diponegoro. Saja untuk pertanyaannya. Nomor 1, bagaimana asal muasalnya atau faktor penyebab untuk membuat inovasi ini? Ini Mbak Diva ya, ini adalah bentuk molekul ya. Ini berawal dari ide bahwa untuk mata pelajaran kimia itu kan ada yang namanya bab hidrokarbon, senyawa hidrokarbon. Nah, anak-anak agar paham atas materi senyawa hidrokarbon itu, maka anak-anak harus tahu bentuk molekul ya. Dan sebelum itu anak-anak harus tahu dari sifat unsur, terutama unsur karbon bagaimana, unsur hidrogen bagaimana. Nah, selain itu juga ada unsur-unsur lain yang sekiranya nanti berikatan dengan hidrogen dan karbon seperti belerang, oksigen, dan seterusnya. Nah, agar anak paham betul akan materi tersebut ya, maka kita membuat suatu inovasi ya, atau istilahnya praktikum, di mana praktikum itu anak-anak disuruh untuk membuat model molekul. Nah, model molekulnya nanti diusahakan berasal dari bahan-bahan alami dari alam sekitar kita yang sekiranya bisa terjangkau oleh si siswa. Kapan Ibu memiliki ide atau merancang inovasi program ini hingga sampai digunakan? Ide ini berawal sekitar tahun berapa ya? 2018, kurikulum 13 itu ya, di mana anak atau siswa harus aktif ya, dan bisa digunakan sampai dengan sekarang. Selanjutnya, dalam pembuatan inovasi ini, Ibu sendiri yang membuat atau ada yang terlibat dalam membantunya? Yang terlibat itu 100% anak ya. Jadi kami, Bapak Ibu guru ya, terutama saya, itu hanya memandu siswa ya. Jadi sebelum ada pertemuan membuat itu ya, itu ada pertemuan di kelas di mana anak-anak itu nanti ada informasi bahwa anak-anak diharapkan untuk membawa peralatan seperti ini yang sebelumnya direncanakan. Apakah Ibu bisa ceritakan bagaimana proses awal pembuatan inovasi program yang telah dibuat? Jadi berawal dari adanya materi senyawa hidrokarbon, di mana untuk memahami pemahaman tentang senyawa tersebut, siswa harus paham betul tentang sifat unsur karbon, hidrogen, dan anak harus tahu secara visual bagaimana tuh bentuk molekul. Contohnya kita dalam kehidupan sehari-hari tidak terlepas dari yang namanya air kan ini. Nah, air itu mempunyai rumus H2O. Nah, anak kan tidak tahu H2O itu bagaimana. Taunya H2O itu adalah suatu senyawa air di mana terdiri dari hanya dua, O-nya satu. Kemudian bentuknya bagaimana air seperti itu? Hanya dia tahu kan air itu bentuknya cair. Nanti kalau didinginkan akan menjadi padat, kalau dipanaskan dia akan menguap. Tapi bentuk molekulnya bagaimana itu tidak tahu. Nah, dengan menggunakan bantuan ini ya, praktikum ini diharapkan nanti siswa tahu bentuknya air seperti itu ya. Jadi misalkan saya ambil untuk contohnya adalah air, di mana H2O itu terdiri dari
hanya 2 dan O-nya 1. Jadi ini anak-anak disuruh untuk menyiapkan bentuk bola seperti ini ya. Bolanya ada 3 H2O, hanya 2 O-nya 1. Jadi ini terbuat dari mainannya adik-adiknya yang sudah tidak terpakai. Kalau tidak punya ya harus beli. Dan saya kira ini harganya cukup terjangkau oleh si anak-anak ya. Ini jadi hanya ini 2, yang warna kuning ini dimisalkan sebagai atom H2, kemudian ini punya 1. Sebagai contoh ini adalah pembentukan dari molekul H2O. Jadi kita siapkan atau nanti suruh menyiapkan 2 bentuk bola ini yang warnanya sama sebagai pengganti dari unsur hidrogen. Kemudian satu lagi yang warnanya berbeda ini sebagai unsur oksigen. Terus kemudian anak-anak disuruh masang. Nih kalau untuk unsur hidrogen, oksigen dan bentukan molekul H2O itu bentuknya O. Jadi anak-anak sebelum langsung pada praktek itu anak-anak juga membaca literatur yang bisa dia lihat di buku ya, atau bisa dia lihat di YouTube, di Google dan seterusnya. Oh, H2O itu bentuknya bagaimana. Ini menyediakan selain gula 3 tadi, anak-anak disuruh menyiapkan sebagai ikatannya itu adalah tusuk sate atau bambu pun sembarang yang penting anak-anak paham dan anak-anak bisa mencari di daerah sekitarnya. Anak membuat bambu 2 ini sebagai ikatannya ini. Terus kemudian nanti dipasangkan di sini. Untuk H2O itu bentuknya adalah bentuk B. Bentuk daripada H2O, molekul H2O itu adalah bentuk V seperti itu, tidak lurus, rambutnya seperti ini. Supaya nanti kuat, ini biasanya anak-anak saya suruh ngelim ya, biar tidak berubah lagi. Ini adalah visualisasi atau bentuk molekul dari H2O yang sebenarnya. Jadi air yang kita kenal sehari-hari itu terdiri dari banyak sekali berjuta-juta molekul H2O seperti ini. Ada juga yang linier, nah, seperti CO2 ini ya, ini C-nya, ini O-nya. Kalau CO2 itu bentuknya macam-macam. Kalau H2O sama-sama terbuat dari 3 unsur, 3 atom, tapi bentuknya beda ya. Jadi kalau H2O bentuknya seperti ini, tapi kalau CO2 bentuknya linier seperti ini. Jadi nanti sudutnya ini ada, itu ada sudutnya 180 ya, linier lurus. Ada lagi yang tetrahedral, ini terdiri dari 4 atom C. C hanya 4. Dan bentuk-bentuk yang lainnya. Ini ya, dan ini terdiri dari 1, 2, 3, 4, 5 atom. Ini 1, 2, 3, 4, 5 atom. Hexagonal dan sebagainya. Selanjutnya, bagaimana cara kerja atau cara menggunakan inovasi ini? Cara menggunakan inovasi ini adalah pada saat anak-anak pada mata pelajaran hidrokarbon ya, cara penggunaannya gitu tadi ya, cara penggunaannya anak-anak ini saya suruh membuat misalkan di papan tulis saya tuliskan senyawa CO2 ya, dengan nomor atom C-nya ini, hanya ini, itu saya sediakan di papan tulis. Kemudian anak-anak membuat ya, sambil dia melihat literatur di buku. Misalnya kalau H2O bentuknya V, ini penggunaannya ya, oh ternyata bentuknya ini, anak langsung bisa membuat ya. Oh. Terus saya menuliskan lagi, misalnya saya membuat metana CH4 ya, tolong bentuknya itu tetrahedral ya. Kemudian anak-anak membuat dengan bentuk tetrahedral misalnya seperti ini. Misalkan lagi saya meminta coba dibuat untuk CO2 yang bentuknya linier, maka anak-anak juga segera membuat seperti ini.
Sebelumnya anak-anak itu dibuat kelompok dulu Mbak Juga ya. Di satu kelompok itu kelompoknya 4 anak campuran laki-laki dan perempuan ya, supaya nanti dia bisa beragam ya. Semisal inovasi program ini mempunyai dampak yang baik untuk peserta didik, bagaimana cara Ibu menjelaskan atau mensosialisasikan inovasi ini ke pihak-pihak yang berkepentingan agar inovasi yang Ibu buat ini menjadi berkembang dan bermanfaat untuk peserta didik? Ya. Jadi yang bisa merasakan manfaatnya itu yang paling utama adalah si siswa ya. Di siswa dengan adanya inovasi ini ya, dengan dia mainan seperti ini, dia akan paham ya, dibandingkan sebelumnya yang dia hanya saya kasih materi teori. Jadi kalau teori misalnya saya katakan air itu loh bentuknya P, nah itu molekulnya yang mana dan seterusnya, itu dia hanya mengangan-angan. Dengan model yang sederhana seperti ini, anak-anak ternyata lebih paham ya, dan dia lebih mengingat. Oh, kalau air tadi bentuknya seperti itu. Jadi setelah ini dia selesai, saya beri istilahnya post-test gitu ya. Tadi misalnya ada CO2, bentuknya bagaimana? Anak bisa mengingat. Oh, kalau CO2 tadi bentuknya linear seperti ini. Kalau yang bentuk terhidrat, kalau H2O bentuknya seperti ini, dia lebih ingat, ya, lebih hafal, ya, lebih istilahnya di pikirannya itu lebih mengenai, ya, dia lebih mudah dibandingkan kalau saya hanya memberikan materi secara teori saja. Itu bagi siswa, dampak dari siswa ke siswa ya. Dan bisa lagi dilihat itu dari hasil belajarnya. Kalau hanya dengan teori saja, misalnya dia hanya dapat katakanlah 78 ya, karena banyak yang lupa. Tapi setelah membuat ini ya, dilihat dari hasilnya ya, dia kemampuannya semakin meningkat, pemahamannya semakin meningkat, ternyata nilainya lebih meningkat ya. Ada yang nilainya meningkat jadi 80 lebih ya. Itu dampaknya terhadap siswa. Terus kemudian terhadap yang lainnya, misalnya terhadap bapak ibu guru. Nah, bapak ibu guru yang lain ya, itu kalau misalnya yang katakanlah yang hampir selinier mata pelajarannya antara fisika itu kan juga ada bentuk molekulnya, maka beliaunya juga bisa menggunakan hasil dari praktikum anak ini ya. Terus terhadap sekolahan ya, terhadap sekolahan itu sekolahan akan menjadi lebih mempunyai beragam alat-alat laboratorium. Jadi yang semula misalnya kalau model molekul molimut itu kita tidak bisa membeli ya, atau katakanlah punyanya itu hanya satu karena anaknya banyak kan tidak merata. Kalau seperti ini anak-anak akan bisa merata. Jadi terhadap sekolahan seperti itu, jadi sekolahan akan menambah literatur dari model atau alat-alat praktikumnya itu untuk sekolahan. Berikutnya, apa saja manfaat dari inovasi yang telah Ibu buat? Ya, manfaatnya ini terutama ya yang paling dirasakan adalah pada peserta didik siswa. Anak-anak akan lebih paham tentang materi senyawa berkarbon ya. Jadi yang semula anak-anak itu hanya mengira-ngira oh ini, karena kimia itu kan katanya ilmu yang tidak bisa dilihat gitu ya. Bingung Bu memahaminya karena tidak bisa dilihat. Kan misalnya dengan yang biologi itu misalnya kan bisa, kalau misalnya ini hewannya ini kan bisa, kalau kimia itu kan tidak bisa. Nah, jadi dengan adanya visualisasi ini anak lebih paham ya, pemahamannya dia lebih mudah gitu manfaatnya. Dan tadi saya katakan itu akan berimbas pada hasil belajar si anak yang semula hasil belajarannya rendah, maka dengan menggunakan inovasi seperti ini maka hasil belajarnya anak, kemudian tingkat pemahamannya anak itu akan lebih meningkat, hasil belajarnya akan jadi lebih bagus. Apakah ada dari guru, peserta didik ataupun pihak lain yang menyatakan sudah merasakan manfaat inovasi ini? Ya. Jadi yang merasakan yang jelas adalah peserta didik karena dia langsung terlibat dalam pembuatan dan juga dalam penggunaannya ini. Ya. Jadi yang secara maksimal merasakan manfaatnya kegunaannya itu adalah si
peserta didik. Bapak Ibu guru yang lain juga untuk pelajaran yang hampir linier itu ada yang tanya, Bu, misalnya model molekul ini saya membahas misalnya biologi, kok ada simir tanah ini gimana Bu? Itu jadi kami bisa menjelaskan kepada Bapak Ibu guru tersebut, oh kalau tanah itu misalnya seperti ini Bu, misalnya ada CH4, CH1, H4 untuk molekulnya bisa digambarkan seperti ini. Itu untuk Bapak Ibu guru yang lain yang mata pelajarannya ini ya, serumpun lah gitu mata pelajarannya. Adakah hambatan, tantangan, atau kekurangan yang masih dimiliki ketika inovasi ini dilakukan? Ya. Hambatannya itu kalau kita rasakan adalah pada waktu. Nah, biasanya untuk mata pelajaran ini kan waktunya 2 jam pelajaran ya, 45 kali 2 kali 90 menit. Itu biasanya anak-anak kelar. Ya. Jadi kan gini, setelah anak-anak itu membuat itu saya suruh untuk presentasi hasil dari karyanya tadi. Nah, pada saat presentasi itulah biasanya yang membuat waktunya itu berkurang karena mungkin pada saat proses pembuatannya namanya si anak ada yang main, tidak cepat-cepat membuat itu misalnya, oh gimana kelihatannya yang tadi di mana ini, yang di mana anak seperti itu. Ya. Jadi kendalanya di situ atau mungkin ada kelompok yang ini plastik ya, gula plastiknya itu kurang sehingga harus minta atau pinjam ke kelompok yang lainnya, itu juga ada namanya si anak katanya kekurangan. Yang terakhir, bagaimana cara Ibu mengatasi hambatan, tantangan, dan kekurangan inovasi ini? Ya, jadi mengacu dari pengalaman yang terdahulu, oh ternyata kalau misalnya waktunya seperti ini, cara kerjanya siswa seperti ini, kok belum selesai, ya jadi bisa kita gunakan sebagai pengalaman. Jadi untuk pertemuan berikutnya atau untuk kelas berikutnya kita harus pandai-pandai memanage waktu, yang waktu terutama. Terus kemudian sebelumnya itu anak dihimbau betul alat bahannya sudah siap atau belum, gitu ya. Jadi alat bahannya itu disiapkan dari rumah, kayunya, gula-gulanya, nanti yang diperlukan jumlahnya berapa itu harus disiapkan dari rumah. Jangan sampai nanti di sekolahan saya tidak punya kayu, aku minta kayunya, saya tidak punya sedotan, nah, seperti ini dia kayunya dibalut dengan menggunakan sedotan. Aku pinjam, aku minta, jangan sampai seperti itu ya. Jadi untuk pengalaman berikutnya itu betul-betul kita memanage waktu, mengorganisir setiap kelompok agar dia bekerja secara maksimal, tidak membuang waktu sehingga waktu yang disediakan oleh sekolahan itu nanti pas cukup selesai. Andaikanlah kurang, ya untuk presentasinya nanti bisa ditunda untuk pertemuan berikutnya, seperti itu. Baik, itulah tadi pertanyaan-pertanyaan dari saya. Terima kasih atas penjelasannya Ibu. Sekian dari saya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari hasil wawancara saya bersama Ibu Sutia selaku guru kimia di MA Diponegoro mengenai pembuatan model molekul. Di sini Ibu Sutia sebagai perancang pembuatan model molekul ini karena di sekolah tersebut labnya belum mempunyai model molekul. Pembuatan ini melibatkan siswa karena siswa yang membuatnya dan pendidik hanya memandu siswa. Inovasi ini dibuat karena di sekolah yang kurang terjangkau seperti sekolah tersebut, di mana di ruang lab alat-alatnya kurang memadai dan dikarenakan tidak memungkinkan untuk membelinya di luar kota, maka dari itu pendidik menciptakan model molekul ini agar siswa dapat mengetahui bentuk-bentuknya dan mengingatnya lebih mudah. Jadi siswa tidak hanya mengangan-angannya saja. Selain itu, dengan
pembuatan inovasi ini, siswa menjadi kreatif. Siswa membuat model molekul tersebut. Selain itu, inovasi ini membawa dampak baik juga bagi sekolah, seperti guru lain dapat menggunakannya apabila dalam mata pelajaran itu terdapat materi molekul sehingga bisa menggunakannya. Dari inovasi tersebut terdapat kekurangan dan kelebihannya. Kekurangan tersebut seperti waktu yang terbatas. Ketika membuat model molekul tersebut, siswa sangat partisipan dalam membuatnya dan sangat antusias. Kelebihannya juga itu tadi dari guru-guru yang lain yang mapelnya berisi materi molekul dapat memakai alat tersebut. Siswa-siswanya menjadi kreatif dan mudah memahami model molekul yang sebenarnya dengan melihat bentuk-bentuk molekul dari yang mereka buat. Mungkin itu saja hasil wawancara saya. Jika ada kekurangannya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.